Ya, kedengeran nggak? Hilang. Dengeran. Dengeran ya? Ya, jadi mungkin coba bisa dimulai aja, Mas Dito. Ini berhubung peserta juga sudah banyak ya. Mungkin ada sedikit gangguan, nanti saya bisa pandu juga lah, insyaallah. Oke. Silakan, Mas Dito. Ya. Waktu dan tempat dipersilahkan dari Kuala Lumpur. Baik. Suara saya terdengar jelas ya, Ki? Enggak, kedengaran jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih, alhamdulillah. Sore hari ini sebelum berbuka puasa di malam yang ke-21 ya sekarang ya. Kita bisa berjumpa di online dengan tema saling belajar. Saya juga masih belajar tentang peliputan khususnya di COVID-19. COVID-19 ini kalau di dunia wartawan yang dulu pernah cover Ebola atau yang lain mungkin sudah biasa ya, tapi khusus yang di Asia Tenggara itu menjadi sesuatu yang sangat baru, terutama prosedur meliput, teknis meliput, kemudian perlengkapan kita sendiri untuk meliput, kemudian narasumbernya segala macam itu menjadi salah satu hal yang baru menurut saya, terutama di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia ini. Pertama, dari segi penulisan itu ada beberapa pergantian nama dari corona menjadi COVID-19, sehingga ketika kita tidak up to date, kita mungkin jadi rada bingung gitu ya. Nah, sebagai orang yang terdepan untuk mengabarkan, saya berpesan kepada teman-teman untuk segera selalu up to date, karena memang perkembangannya sangat cepat sekali. Ini dunia tidak seperti zaman dulu. Ini sekarang saja saya berbicara sekarang bisa sampai di Jakarta dan bisa dilihat oleh banyak orang. Dinamisnya keadaan itu berbeda ketika kita hidup di 98 contohnya, atau 2000-an ya, yang punya pengalaman waktu itu sangat berbeda. Yang ingin saya sharing adalah pertama, ini mungkin virus yang menyebarnya begitu cepat, sehingga pemerintah setempat harus mengambil keputusan untuk membuat satu aturan untuk mengkarantina satu negaranya. Namanya lain-lain, ada yang lockdown, ada yang di Jakarta PSBB, di Malaysia sendiri namanya Movement Control Order atau Perintah Kawalan Pergerakan. Nah, di masa awal Perintah Kawalan Pergerakan ini, media mendapatkan satu privilege, mendapatkan satu pengecualian di antara segitu banyaknya pekerjaan. Ada yang pekerjaan yang esensi yang diizinkan untuk bergerak. Nah, ini yang membuat kita sebagai orang media agak lebih mudah bergerak karena memang akses kita lebih mudah. Nah, di Malaysia sendiri ketika 18 Maret yang lalu ya berlaku itu, belum ada tempat yang total di lockdown atau di karantina total. Artinya mereka tidak boleh keluar sama sekali, itu belum ada pada tanggal 18 itu. Sehingga
kita masih boleh diizinkan satu keluarga orang satu keluar, kemudian di apa namanya tempat-tempat perbelanjaan juga masih boleh buka pada saat itu. Kemudian eskalasinya cepat bagi beberapa minggu setelah itu ada tempat-tempat yang betul-betul di karantina. Nah, bedanya movement control order atau perintah kawalan pergerakan PKP dengan PK perintah kawalan pergerakan D PKP PKPD itu bedanya adalah tempat yang di karantina total itu dipagari oleh kawat berduri seluruh kawasan itu. Pasokan makanan dicukupi oleh pihak kerajaan. Kemudian seluruh penghuni di dalam itu tidak diizinkan untuk keluar kawasan itu. Itu dijaga ketat oleh tentara dan polisi di situ. Nah, kita juga tidak diperkenankan mendekat dalam radius kurang lebih berapa ya? 300 meter seperti itu. Ada garis khusus karena kita tidak memiliki perlengkapan pelindung diri. Kalau di Jakarta apa namanya yang ulma segala macam. Jadi kita tidak boleh diizinkan. Nah, sebagai media yang paham petunjuk dari mereka harus kita patuhi. Kita jangan sosokan untuk eksklusif maju ke depan atau menerobos garis perbatasan yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi pada saat peliputan COVID-19 ini yang perlu kita siapkan memang pada saat seperti ini memang informasi dari manapun. Karena di saat seperti ini kita tidak bisa mengandalkan sumber-sumber seperti di waktu normal. Karena memang kalau di Malaysia begitu movement control order diberlakukan itu jalan seperti kuburan ya, tidak jalan hanya 1-2 karena jalan dikontrol oleh polisi dan tentara. Media mendapatkan satu line khusus di sebelah kiri, dengan itu kita bisa bergerak. Sumber satu-satunya hanya dari pemerintah ataupun dari teman-teman yang online itu. Kemudian itu pun tidak bisa mendekat, kita mendekatnya di radius yang jarak yang cukup jauh. Nah, ini menjadi hal yang baru bagi saya karena memang kita tidak pernah meliput wabah yang begitu cepat penyebarannya di berbagai negara. Sehingga kalau per hari itu kita ingin menentukan tema, kadang-kadang karena begitu cepatnya harus sangat pinter-pinter milih tema karena temanya begitu banyak ya. Ada yang salah satu tempat di lockdown, masang kawat segala macam, bagaimana kehidupannya orang-orang di dalam itu. Ada yang cerita menarik tentang bagaimana orang-orang yang gajinya rendah seperti pekerja buruh migran di sini. Ada yang bagaimana pemerintah mengendal situasi ini. Begitu banyak dan itu berhari-hari tema itu berubah-ubah begitu cepat karena dinamis, sangat dinamis. Jadi menurut saya itu sebuah keragaman sumber berita yang menurut saya
kalau kita jeli itu bisa dalam satu hari kita bisa mendapatkan sumber yang jumlahnya banyak. Terus kemudian di sisi lain dari segi ekonomi juga kita juga bisa bisa menggarap dari situ. Kemudian dari tantangan di COVID ini adalah untuk mendapatkan narasumber di waktu normal. Itu yang menjadi challenge yang karena memang aturan di sini ketika movement control order itu diberlakukan, itu semua rumah tidak diizinkan dan itu di bawah undang-undang. Mereka sudah punya undang-undang wabah. Saya lupa nomor berapa, tapi ada aktanya, akta di sini sebutnya undang-undang itu. Dan siapa yang melanggar itu akan dikenakan sanksi, hukuman denda juga penjara. Kemudian ini yang tantangan ini kita bisa kalau di media cetak sangat mudah ya. Dia kita mungkin kirim teks, kirim pesan atau kirim lewat online itu selesai. Tapi kalau untuk media televisi seperti saya ini kan harus pinter-pinteran mengatur strategi karena tidak mudah untuk mendapatkan narasumber yang siap online. Ada satu pengalaman menarik ketika narasumber itu sudah mengatakan oke, setuju, kita jalan di tengah jalan itu baru ingat yang bersangkutan bahwa sekarang berlangsung kontrol order, jadi nggak berani balik lagi. Jadi kita harus balik lagi gitu. Jadi itu menurut saya juga harus pengalaman baru ya, hal yang baru untuk dijadikan salah satu bahan untuk pengayaan keberagaman kita meliput. Kemudian kalau yang sangat challenge itu adalah kita tidak bisa menjangkau, kalau di sini ya, kita tidak bisa menjangkau narasumber yang berada di front line di rumah sakit. Itu sangat susah karena memang itu dibatasi oleh pihak pemerintah di sini dan hanya orang-orang tertentu. Meskipun update setiap hari kita dapatkan berapa jumlah yang pasien yang penderita, sembuh, meninggal segala macam itu ada. Tapi di sisi lain itu memang menurut saya sangat kurang ya. Saya bahkan tidak membaca, tidak bisa mendapatkan detail tentang, kalau di Jakarta masih banyak ada dokter yang mau diliput atau suster atau kehidupan sehari-harinya itu di sini sangat susah. Tapi yang menjadi menarik di sini selain yang tadi saya ceritakan adalah untuk gambar yang bisa direkam itu seperti tempat-tempat yang di karantina total itu. Ini biasanya kalau satu kawasan itu di karantina total akan dipasang kawat berduri, kemudian dijaga tentara, hanya satu pintu dibuka dan ditutup. Siapapun yang memberikan makanan satu pintu di situ. Nah, biasanya kalau sudah di lockdown itu akan ada pengajakan massal, mungkin di Jakarta juga ada.
Nah, itu juga kita tidak boleh mendekat karena pakaian kita hanya masker pelindung diri kita, hanya masker saja. Juga selain itu, di sini yang sulit untuk dijangkau itu penguburan massal. Penguburan itu sangat 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 susah dijangkau, bahkan saya belum menemukan kabar di sini. Kalau di Indonesia ada. Memang sangat berbeda di sini, sangat sangat ketat. Mereka mengimplementasikan undang-undang itu tidak main-main. Jadi ketika pemerintah mengatakan tidak boleh keluar, betul-betul jalan itu langsung sepi. Tidak hanya ada satu atau dua yang melanggar, langsung didenda 1.000. Kalau tidak, ya langsung masukkan penjara. Dan itu harian dilaporkan. Ini apa namanya, menjadi apa ya? Menjadi sangat baru bagi saya, karena pengalaman di meliputi perang, di bencana, tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kemudian kebakaran, itu sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Kita harus memiliki apa ya, perlengkapan diri khusus, masker, sarung tangan, kemudian apa namanya, disinfektan di dalam mobil itu harus setiap kali ada. Kita tidak bisa hanya pergi tanpa apa namanya, tanpa pelindung-pelindung yang tadi saya sebutkan. Ini menjadi tantangan tersendiri ya. Belum lagi kalau di tempat red zone itu baru berlaku apa namanya, pengumuman bahwa di situ baru di lockdown. Itu juga tantangan, karena kalau kita masuk terlalu dalam, kita tidak tahu apakah kita ini aman atau tidak. Itu menjadi tantangan sendiri, sehingga di sini sangat sedikit teman-teman yang turun ke lapangan, tidak banyak ya, tidak seperti ketika politik pemilu dulu, kerajaan ini berganti itu wartawannya sangat banyak. Ketika ini yang meliput di lapangan kita bisa hitung dengan jari, hanya teman-teman yang mungkin yang memiliki militansi khusus gitu ya, karena memang ketika movement control order berlaku, boleh saja meliput dari rumah. Tapi bagi saya meliput dari rumah sah-sah saja sih dengan sumber-sumber yang ada, tapi kita tidak akan mendapatkan kekayaan sumber berita yang akan kita dapatkan, tidak seperti kalau kita ke lapangan. Jadi selama movement control order berlaku, saya juga tidak seperti teman-teman yang lain yang betul-betul dari rumah gitu. Kami tetap jalan ke sana sini, bahkan cermat untuk mengatur pergerakan, karena ada pengalaman yang tidak mengenakan teman-teman itu jalan terlalu jauh, karena di sini hanya dibatasi 10 kilo. Teman-teman itu jalan, ada teman wartawan yang jalan di luar 10 kilo, kemudian tidak bisa balik karena media tidak dianggap. Jadi ini salah satu challenge yang menurut saya memang harus diantisipasi dari kita semua. Nah, sebetulnya teman-teman di tanah air ataupun dimanapun saja itu, kekayaan sumber informasi kita itu tidak harus bergantung kepada pemerintah. Memang pemerintah itu salah satu
harus diikuti karena memang adalah sumber resmi ya. Tapi sumber-sumber yang di lapangan sendiri itu menjadi inspiratif sendiri gitu. Dan alhamdulillah saya di sini selain meliput juga karena punya komunitas untuk sharing, jadi saya gunakan dimanapun ya. Sejak 2005 di Aceh itu saya memang meliput dan memberitakan, memang itu tugas utama, tapi ada tugas ekstra yang saya lakukan, yaitu ketika itu saya langsung berhubungan langsung dengan teman-teman NGO yang membantu yang turun ketika akan turun, bahkan itu kami berikan data konkret di lapangan, kita telepon langsung ke teman-teman yang memiliki kapasitas untuk membantu dari London, dari luar negeri, dari mana-mana kami kabarkan bahwa di tempat ini perlu ini, perlu ini, perlu ini. Nah, ini sebetulnya menjadi mata kedua kita setelah kita liputan. Kalau liputan kan memang kita memberitakan ya, setelah itu kita paling tugasnya sampai di situ. Nah, saya mengambil sikap untuk mengambil inisiatif ekstra untuk menurut saya data untuk LSM itu perlu data konkret dan data tambahan, tidak bisa didapatkan dari media-media yang biasa. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh kita sebagai orang yang pertama di lapangan yang tahu. Kita bisa mengabarkan, dan kalau bisa kita bisa turun membantu, alhamdulillah. Kalau tidak ya tidak dikabarkan. Dan saya melakukan itu dari 2005 hingga tahun 2000 ini. Kemarin juga ketika momen kontrol order berlaku di sini, saya menginisiasi untuk membuka donasi tabung sendiri, dan di lapangan berkembang. Jadi ketika di lockdown itu saya menyaksikan, pasti ini di dalam ini ada komunitas warga negara Indonesia yang perlu dibantu. Kemudian kita tanya, ada narasumber di situ, dan ternyata nyambung. Oh iya, di situ ada berapa puluh, ada 65 orang. Ternyata belum ada bantuan segala macam, terus kita bantu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita bisa mengambil inisiatif lebih di selain coverage tadi. Kalau untuk yang lain mungkin sama saja seperti tempat-tempat lain, pengecekan, pasien yang terdampak, terus kemudian ekonomi yang lumpuh, kemudian orang merasa seperti terpenjara, tempat ibadah total tidak boleh dibuka. Itu menurut saya di Indonesia juga banyak ya. Hanya yang membedakan di sini itu ya tadi saya sebutkan, memang untuk mendapatkan soundbite di sini tidak semudah yang di Jakarta. Mungkin Pizarro nanti bisa nambahkan. Di Jakarta itu kan rata-rata orang, kita di pinggir jalan aja kita todong, satu pertanyaan bisa dijawab 2-3 menit gitu, atau 1 menit. Di sini tidak, karena memang culture-nya berbeda. Dan ini menjadi tantangan sendiri, ditambah lagi sekarang COVID. Kemudian ada juga politiknya, pergantian kerajaan, kemudian nanti tanggal 18 ini parlemen bersidang segala macam. Nah, itu menjadi sangat dinamis di sini. Bahkan ada kejadian yang menurut saya ketika saya meliput COVID ini, ketika ada program khusus dengan Dr. Zakir Naik, itu ada terjadi sesuatu yang menurut saya menjadi bahan pelajaran ya, ketika manajemen beliau sudah oke, kemudian tempat kita sudah oke, polisi sudah memberikan jaminan untuk pergerakan beliau,
Tapi last minute ketika kita ingin menggunakan studio, ternyata studio yang kita akan gunakan kan berkantor di gedung, dan gedung itu tergantung manajemen. Dan kalau manajemen tidak izinkan, ya tidak izinkan, jadi batal. Jadi itu salah satu menjadi harus diperhitungkan, matang-matang ya kalau di dunia media broadcast seperti saya. Kalau di media cetak dan media online mungkin tidak sepelik yang dunia televisi. Mungkin sebagai pengantar itu, dan kita bisa sharing untuk saling saling diskusi agar lebih hidup ya, tidak terjadi monolog, bahwa di sini total lockdown-nya memang karena kepatuhannya 95%. Rakyat di sini menurut hitungan 95% itu sangat patuh terhadap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah di sini. Sehingga kalau kita bandingkan dengan di Indonesia contohnya mungkin sangat berbeda. Karena di sini memang sudah rakyat itu sudah terbiasa dengan culture yang tertib dan teratur gitu. Ya mungkin ada silakan moderator kalau biar lebih suasananya lebih hidup ya. Mulai diskusi. Ya, terima kasih Mas Harjito ya atas penyampaiannya. Ya. Ya, bentar. Ya, terima kasih. Ini saya jadi nggak dengar begitu saya. Bentar ya. Bentar Ki. Ini bentar Ki. Bluetooth saya nggak bisa dengar. Coba Ki ngomong Ki. Tes. Masuk. Coba Ki ngomong panjang dikit Ki. Hah? Ya, Mas Harjito, gimana? Apa suara saya kedengaran? Ya, oke. Kedengaran Okay. suaranya? Ya. Kedengaran ya? Ya, terima kasih atas penyampaiannya soal situasi lockdown di Malaysia. Tadi yang saya tangkap beberapa diantaranya bahwa Malaysia sangat ketat ya dalam memberlakukan aturan mengenai movement control order ya di sana, termasuk juga bagi para jurnalis, walaupun jurnalis masih bisa meliput di sana gitu ya. Nah, saya sebelum belum masuk ke sesi tanya jawab ya, saya ingin nanya ya, Mas Harjito ya, selaku jurnalis di sana, yang ramai sekali dibicarakan di Indonesia ini nasib para pekerja migran ya, dari Indonesia di Malaysia, yang mereka terkatung-katung ya, di bawah aturan movement control order Malaysia gitu. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Apakah mereka ini ditanggung oleh pemerintah Malaysia, ataukah memang mereka tuh dibiarkan berjuang sendiri gitu ya? Dan bagaimana apa sebenarnya yang terjadi di sana gitu? Karena isu mengenai migran ini setiap hari mewarnai jagat media di tanah air. Ada yang makan tikus ya, ada yang tinggal di bedeng-bedeng ya, ada yang juga nggak punya makanan. Nah, ini mungkin bisa diceritakan gitu pengalaman peliputan di sana ya. Ya, baik. Pekerja migran Indonesia menjadi salah satu sumber berita ya, salah satu sumber berita yang menurut saya banyak kisah-kisah yang memang memilukan. Saya kasih contoh di beberapa tempat bedeng mereka itu ada yang sudah 7 bulan tidak menerima gaji, kemudian di bulan April pertengahan setelah movement control order kedua diperpanjang, ketiga itu bedeng mereka terbakar. Jadi double mereka ini dan
kisah-kisah mereka itu memang tragis, memang begitu rupa. Karena mereka bergantung dari pinjaman yang diberikan oleh majikan mereka, dan itu pun sangat terbatas. Apa deh? Suntik loh. Sangat terbatas. Hanya 100 sampai 200 ringgit gitu. Bentar, Ki. Bentar, Ki. Bisa di samping dulu di situ. Oh iya. Saya sendiri ya pernah wawancara buruh migran di Indonesia ya, yang nasibnya sangat prihatin sekali ya. Salah satunya ada seorang ibu ya yang baru saja tiba 1 bulan di Malaysia untuk bekerja, tetapi tidak lama kemudian Malaysia memutuskan untuk menerapkan MCO ya. MCO ini gampangnya karantina wilayah versi Malaysia, movement control order gitu ya. Nah si ibu ini akhirnya karena di lockdown, dia belum sampai sebulan tuh ya dia kerja di sana, ya, lalu kemudian diputuslah kontraknya tanpa mendapatkan gaji sepeser pun, gitu ya. Ada juga saya mendapati kisah wawancara saya dengan para buruh migran Indonesia di sana, yang mereka tuh sangat miris sekali ya, dia tinggal di bedeng-bedeng dalam kondisi yang tidak layak, bertumpuk puluhan orang dengan pekerja migran Bangladesh, pekerja migran dari negara lainnya, dan hanya mengandalkan bantuan. Karena rata-rata buruh migran Indonesia di Malaysia itu dia pekerja harian ya, yang artinya dia tidak memiliki gaji tetap bulanan. Dia baru mendapatkan salary kalau dia bekerja. Nah, karena Malaysia menerapkan movement control order ya, pusat-pusat bisnis ditutup, praktek-praktek pekerjaan-pekerjaan konstruksi juga dihentikan ya, yang akhirnya membuat para buruh migran yang beberapa itu biasa kerja jadi kuli bangunan ya di Malaysia itu, ya, kerja jadi kuli bangunan, lalu mereka akhirnya selesai gitu aja nggak dapat biaya dari majikannya gitu. Dan ini banyak sekali jumlahnya yang saya temui ya dari hasil wawancara saya dengan mereka. Jumlahnya sangat banyak sekali. Saya sempat dikirimin foto-fotonya dari para buruh migran yang ada di sana. Ya mereka hidup dalam bangunan yang tidak layak lah menurut saya. Kadang hanya beratapkan seng-seng gitu ya. Lalu kamar mandi pun bercampur dengan para pekerja dari negara lain yang jumlahnya sangat banyak ya. Jadi unsur kebersihan ya, social distancing itu akan sangat sulit ya. Kedua, mereka itu karena jumlahnya banyak ya, mereka pun banyak terpencar ke berbagai daerah gitu, ke beberapa tempat ya. Dalam wawancara yang pernah saya temui ya, mereka ada di Selangor ya, ada di Sarawak, ada di Kuala Lumpur ya, ada di tempat-tempat yang lainnya, yang itu mereka, saya katakan ya Pak, gimana Pak ini dalam situasi kayak gini, apakah masih sempat bisa ngirim nafkah gitu ya kepada keluarga di kampung ya. Lalu kata mereka ya jangankan ngirim uang ke kampung ya, untuk kami makan sehari-hari saja itu kami nggak bisa gitu kata beliau gitu ya. Nah itu yang membuat kondisi para pekerja migran itu sangat minim ya. Akhirnya beberapa itu kalau kita lihat ya, ini dari Migrancare ya, saya baca itu TKI pekerja migran Indonesia di Malaysia itu sangat banyak sekali ya, angkanya sampai 2 jutaan ya. Itu nggak bisa membayangkan ya. Memang rata-rata pekerja migran Indonesia itu terbanyak itu ya di Malaysia, setelah itu baru di Timur Tengah. Dan itu ada yang pekerja migran yang berdokumen atau yang tidak berdokumen gitu ya. Yang tidak berdokumen ini yang kasihan, dia kebingungan bagaimana mengurusnya
mengurus untuk mendapatkan bantuan komunikasi KBRI karena rata-rata takut gitu mereka ini. Nah itu yang saya temui di sana, akhirnya banyak dari mereka itu mencari jalan tikus untuk pulang. Dan kondisinya medannya sangat terjal, ya, sangat berbahaya melalui hutan-hutan yang tentu situasinya kita tidak bisa membayangkan gitu ya. Nah itu sedikit tambahan ya dari saya mengenai situasi pekerja migran di Malaysia. Mungkin Mas Dito yang tiap hari ya di sana bisa lebih jauh mengelaborasi masalah ini. Ya, jadi keuntungan tadi yang saya bilang ketika kita melakukan pekerjaan tambahan untuk membantu semampu kita tadi, itu ada keuntungan tambahan ketika kita ingin mencari narasumber dari yang bersangkutan, misalnya kita membantu salah satu tempat PMI atau tempat lain. Nah nanti ketika kita memerlukan narasumber atau objek yang kita ingin liput, kita tinggal kontak karena sudah ada itu dari ASMPC. Nanti yang diceritakan Pizarro mengenai yang tidak mampu baru datang, iya banyak terjadi. Ada kisah yang seseorang pergi dari tempat A, kemudian ke tempat B, kemudian ketika itu dilakukan perintah MCO itu, sehingga tidak bisa balik lagi mereka. Nah, ini ditambah lagi mereka identitas dirinya tidak lengkap. Ini menjadi lebih berlipat ganda tantangannya. Karena selain mereka itu tidak takut untuk bergerak, di sisi lain kalau mereka itu bekalnya cukup nggak apa-apa. Ini bekalnya tidak cukup. Ada lagi yang di Sabah itu karena mereka sudah kehabisan logistik, mereka memburu tikus. Gitu. Ada lagi yang di tempat lain di satu bedeng di pekerjaan, karena rata-rata mereka itu bekerja di konstruksi ya, di bangunan-bangunan. Yang di bedeng itu dikunci oleh majikannya, kemudian dia tidak bisa keluar untuk mengambil bantuan, sehingga mereka harus keluar lewat kolong. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang berlipat lagi itu, menurut saya ujiannya yang berlipat itu ketika satu kawasan di total karantina, di total lockdown, dipasang kawat berduri, dijaga polisi dan tentara. Alhamdulillah kami bisa membantu beberapa di awal, membantu pasokan ke mereka. Tapi ternyata tidak cukup hanya di karantina itu. Jadi setelah itu mereka ada operasi dari kerajaan Malaysia, mengoperasi mereka yang tidak memiliki izin. Jadi sudah di lockdown, bahan makanan juga tidak begitu, suplainya tidak terlalu banyak, mereka beberapa hari setelah itu mereka di penjara. Ini ditangkapin ada ribuan yang ditangkap dari kita. Jadi ada sekarang yang terakhir, dan pemerintah kerajaan Malaysia sudah mengumumkan akan mengoperasi pendatang asing tanpa izin. Sebetulnya di sini pati. Juga pekerja-pekerja yang tidak memiliki izin, karena memang mereka ingin mengurangi jumlah tenaga kerja yang kosong seperti ini. Nah, ini cerita-cerita yang menurut saya pilu, karena memang mereka ketika movement control order berlaku atau perintah kawalan pergerakan itu diberlakukan, mereka ini menjadi dua tantangannya. Pertama, mereka tidak mendapatkan sumber bayaran income karena income mereka rata-rata harian. Yang kedua, ketika mereka sudah tidak memiliki izin, ini
jadi double karena mereka sudah mau beli keluar tidak punya duit, ditambah lagi takut kalau nanti ada operasi. Dan ini ada yang sampai meninggal ya di beberapa tempat itu. Ada yang meninggal, kemudian anaknya menjadi yatim gitu karena ayahnya meninggal pada waktu mobil kontrol. Dan menurut saya saatnya memang kita sebagai wartawan memberikan fakta yang aktual dari lapangan agar menjadi kebijakan pemerintah pusat agar tidak salah mengambil kebijakan dalam membantu mereka. Contohnya pada saat ini, yang diperlukan mereka saat ini adalah satu, karena belum semua jenis pekerjaan yang sudah dibuka, hanya beberapa saja. Konstruksi sudah beberapa, tapi seperti penjaga toko, pramusaji itu belum semua bisa bekerja, cleaner juga belum semua karena masih tidak boleh tidak diizinkan setiap kondominium atau apartemen yang menerima tamu. Tidak boleh ada orang asing yang datang ke rumah hingga saat ini, bahkan diperpanjang. Itu pun pengecualian untuk hari raya nanti dibatasi hanya untuk 20 orang. Itu pun kalau rumahnya gede, kalau rumahnya kecil pasti tidak diizinkan karena memang pergerakan itu sangat ketat di sini. Kami memiliki pengalaman bersama teman-teman Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia, AOMI. Di situ ada 33 organisasi massa. Ketika kita ingin membagikan kita terkumpul 1.000 paket pada saat itu di satu titik di Pantai Dalam. Di Pantai Dalam kita bagikan sekitar 400-an. List kita sudah ada, data sudah ada, hanya memang karena waktu pembagiannya tidak on time, menjadi kerumunan orang banyak, polisi mengambil keputusan pada saat itu, polisi Malaysia, untuk tidak dibagikan secara langsung karena ada kejadian menteri besar satu negeri membagikan dengan tidak mematuhi jarak social distancing itu didenda 2.000 ringgit ya, 7 jutaan lah, 7 juta rupiah. Jadi dengan dasar itu mereka tidak main-main untuk memperlakukan hukuman kepada siapapun yang melanggar. Itu yang menurut saya di sini memang pekerja migran kita menjadi double tantangannya karena ya memang di sini satu, ini negara orang. Kalau di Indonesia sesusah apapun masih ada RT, masih ada RW, masih ada Pak Lurah. Di sini total tidak ada. Yang ada hanya komunitas dan ormas, dan jumlahnya sangat tidak signifikan dengan jumlah mereka yang data yang menurut saya yang masuk ke kedutaan besar Indonesia itu ratusan ribu, 700.000 itu yang resmi. Nah tinggal dikalikan saja 2 kali lipat. Kalau misalnya dikalikan 2 kali lipat sudah 1,5 juta. Itu pun menurut saya tidak mungkin, lebih dari itu, bisa di atas 2 juta. Dan keadaan mereka ya seperti itu. Banyak mereka yang seperti tadi diceritakan itu. Itu menurut saya yang khusus untuk PMI. Ya. Baik, sekarang kita buka aja sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya ya, bisa langsung bertanya ya. Mute mikrofonnya bisa dibuka lalu bertanya ke Mas Dito mengenai tema kita kali ini. Silakan jika ada yang bertanya. Ada? Atau lewat chat aja kalau misalnya Ya, silakan lewat chat aja kalau memang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal, Pak. Saya ingin bertanya, saya dari Kota Cimahi.
Saya ingin bertanya terkait klaster jamaah tablik yang ada di Malaysia. Kan klaster tersebut sempat banyak diberitakan dan ditambah dengan klaster jamaah tablik di Goa, Sulawesi Selatan, klaster jamaah tablik di India, kita lihat mereka dipojokkan di mana-mana. Bahkan di India mereka menjadi sasaran Islamofobia. Nah, bagaimana tindakan pemerintah Malaysia di sana terkait klaster jamaah tablik dan bagaimana kelanjutan klaster jamaah tablik tersebut di Malaysia? Apakah sudah berhasil dikendalikan atau bagaimana? Terima kasih, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, klaster jemaah tablik itu memang menjadi salah satu buah bibir ya, atau perbincangan hangat. Bahkan ada beberapa media-media yang sangat sinis terhadap mereka. Tapi di sini ada penyeimbangnya. Penyeimbangnya adalah ketika jemaah tablik itu disebut sebagai klaster baru begitu, kemudian pemerintah Malaysia melakukan pendataan yang intensif, itu ketua jemaah tablik sangat kooperatif dan pada akhirnya semua klaster itu bukan semua klaster, semua yang datang ke tempat itu diminta, bahkan yang pernah diimami oleh imam yang pernah datang ke jemaah tablik yang di Petaling Jaya itu harus dicek gratis, tidak bayar ya, di swab, namanya di swab gratis. Dan kalau orang itu ikut dalam sholat yang dipimpin oleh salah satu orang yang pernah datang, itu disebut adalah person under investigation atau orang dalam pengawasan gitu ya. Dan itu harus melakukan karantina mandiri. Kemudian muncul beberapa berita yang sangat tendensius memojokkan mereka. Itu ada beberapa dokter atau suster yang menulis di sini tentang pengalaman mereka merawat pasien dari orang-orang yang datang ke acara di Petaling Jaya di jemaah tablik itu, dan beritanya sangat positif. Sayangnya, kenapa saya bilang sayangnya? Karena tidak ada media yang menggarap secara dalam. Media saya tidak bisa kami sedalam yang media lokal atau media yang media lain ya, karena kami hanya karena kalau untuk internasional itu tidak bisa detail dalam sekali gitu, sangat susah. Ada cerita dari dokter mengatakan bahwa ketika mereka merawat pasien dari yang jemaah tablik ini, perlakuannya sangat berbeda. Mereka sangat sopan, mereka tidak pernah komplain, mereka selalu membaca Quran, mereka selalu ikut aturan, meskipun suasananya panas, tidak ada kipas, mereka tidak pernah berteriak atau meminta suatu yang di luar itu. Bahkan kontras ketika mereka merawat, ada yang klaster Bali, dulu ada klaster Bali di sini, orang yang pernah datang ke Bali kemudian pulang dan itu terkena. Mereka, dokter dan perawat itu menggambarkan 180 derajat berbeda. Yang klaster jemaah tablik itu begitu sopan, begitu patuh pada aturan, begitu tidak begitu menerima apa adanya, tidak pernah merengek-rengek atau komplain atau segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada salah satu aktivis ini yang pada saat COVID ini menjadi buah bibir ya, menjadi kalau bahasa sekarang viral lah gitu. Itu namanya Ustadz Ebit Liu. Ebit Liu itu ketika beliau adalah orang Cina Muslim, yang ketika dilakukan movement control order di sini, yang dilakukan adalah turun ke lapangan membantu
mereka pertama kali beliau saya lihat di awal-awal itu membagikan kipas angin yang besar-besar itu kepada klinik, rumah sakit, dan seluruh keperluan apa yang diperlukan dari pakaian yang untuk perlengkapan diri itu disediakan segala macam. Hingga turun lagi ke bawah, bahkan membantu pekerja migran kita. Dan itu menjadi viral, dan ini menjadi jawaban menurut saya ketika orang mau sinis terhadap jamaah tabligh, dijawab oleh beliau dan yang lain. Ketika itu belum banyak yang mengcounter ya, karena memang datanya kita menurut saya kesulitan data. Tapi pada akhirnya memang seluruh yang datang itu sudah hampir semua dicek. Bahkan teman saya yang pernah diimami itu harus karantina mandiri, di swab segala macam. Karena gimana ya, di sini ini selain patuh tadi rakyatnya, mereka juga datanya sangat lengkap mereka. Jadi tidak sesusah kita. Di KTP mereka itu kan sudah terdapat chip yang nomor banking segala macam, dan hanya di satu kartu bisa untuk bayar segala macam lah. Jadi itu memudahkan mereka, dan tidak lagi terdengar lagi setelah itu, memang kuat sekali dan menjadi menjadi cemoohan ya gitu ya. Nah, menurut saya untuk media kita yang concern terhadap isu-isu keumatan memang itu harus dikerjakan dan harus diburu. Menurut saya harus dibalance, harus diseimbangi oleh berita-berita yang positif. Menurut saya kita bukan menjadi juru bicaranya mereka, tidak, tapi memberikan fakta bahwa seperti yang terjadi itu seperti ini gitu. Itu menjadi tugas kita semua. Jadi ketika kita membaca atau melihat berita di media itu seperti A gitu, kita jangan terus ikut larut ataupun malah mengendangi gitu ya, jangan. Jadi kita harus cepat-cepat bisa mengambil posisi media kita, kemudian bertindak dengan profesional, terukur, dan padu menurut saya. Dan itu menjadi tugas kita semua, tidak hanya tugas yang ya kalau di kami, karena di India itu kami tidak diberikan akses, jadi sangat sulit. Padahal di sana itu selain makanan kurang, tempatnya juga tidak begitu baik waktu karantina. Tapi yang menggembirakan adalah jadi gini, COVID ini ketika belum ditemukan vaksin, darah orang yang sudah terbebas dari COVID itu bisa dijadikan plasma, kemudian disuntikan, kemudian akan menjadi pertahanan benteng diri gitu. Dan di India ternyata jemaah tabligh darahnya sangat berguna. Hanya memang ya media-media belum, menurut saya ini harus digali lagi, harus diberitakan lagi sesuatu yang positif, yang menggembirakan, yang bertolak belakang dari fitnah dan cacian mereka. Itu menurut saya. Oke, ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Langsung saja. Ya, silakan, bebas saja. Tidak kita buka tema yang bebas saja. Tidak melulu COVID juga, bebas. Iya. Kita Silakan. saling belajar. Mas Dito ini pengalamannya cukup banyak nih, saya dari TV tadi, pengalaman itu kan di Sri Lanka ya, di Afgan ya, dan di tempat-tempat titik panas lainnya lah seperti itu. Nah, teman-teman kelas pelatihan jurnalistik bisa menggali ilmu yang mumpung Mas Dito ini ada waktu, dan ini kesempatan langka menurut saya yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk melakukan liputan gitu. Boleh juga ditulis kalau misalnya sungkan untuk bertanya, bisa ditulis atau nanti bisa dijapri ke Pizarro
bisa juga. Hanya memang kita mesti apa namanya, memiliki intuisi lebih terhadap sesuatu yang berkembang, dan itulah nilai plus Anda ketika Anda menjadi wartawan. Ketika intuisi Anda tumpul, berarti memang harus diasah dan dicari kenapa gitu. Tadi yang pertanyaan dari Cima itu bagus karena memang intuisinya berarti jalan itu. Rasa untuk membela sesama itu timbul, dan memang itulah itu naluri wartawan harus seperti itu, harus ke apa namanya, bukan curiga ya, harus rasa ingin tahu yang lebih gitu. Kalau misalnya apatis atau ya memang begitu ya, itu menurut saya memang harus dilatih, dan intuisi itu tidak bisa lahir begitu saja ya, memang harus dilatih dari kesekitaran kita, dari rasa pengetahuan, rasa apa namanya, rasa kepedulian lewat tulisan dan media kita, itu memang harus dilatih. Tadi ada pertanyaan online sepertinya. Bentar ya. Ini ada pertanyaan Mas Jito ya. Ini pertanyaan juga sering saya dapati ya di berbagai kesempatan ya, yaitu soal isu konspirasi COVID-19. Ya. Kan di Indonesia banyak yang mempercayai ini bagian dari konspirasi. Nah, ini bagaimana jurnalis muslim menanggapi isu konspirasi pada wabah corona yang sempat santer di kalangan umat muslim? Ini pertanyaan dari Sanu Maryam, ya, atau nih Mas Ajat ya, teman saya di IGS. Silakan Mas Jito. Ya, konspirasi itu sangat menarik dan sangat bagus untuk ditulis ataupun mungkin difilmkan, tapi sangat susah untuk diberitakan. Kenapa? Karena memang narasumbernya siapa? Konspirasi itu kan hal sesuatu yang memang kalau diungkap itu perlu tantangan tersendiri. Kenapa demam? Kena sakit tadi? Sorry. Oke, thank you. Saya sambil nunggu di rumah sakit. Kembali ke konspirasi. Kalau ditulis buku seperti bukunya Abizaro itu bagus, enak kita membacanya karena memang buku ya. Tapi ketika kita meliput untuk dijadikan sebuah fakta, itu nanti akan jadi blunder nanti ketika Anda memberitakan itu. Kenapa? Sudah banyak itu media-media Islam. Media itu kan base-nya on fakta, based on fact. Kalau tidak ada faktanya, tidak ada narasumbernya, tidak ada kejadiannya, itu kan sulit. Memang terjadi perang dagang antara Amerika dengan Cina, iya, itu sudah dari sebelum COVID ini, dan Amerika sangat terpukul, itu betul. Tapi ketika kita ingin menggali lebih dalam di balik itu, nanti waktu Anda akan habis di situ. Dan kalau menurut saya, kalau di tanah air itu memang karena efek dari politik pemilu dulu belum selesai hingga saat ini, hingga terjadi dualisme, ketidakpercayaan sangat mendalam terhadap pemerintah. Jadi apapun yang dikatakan pemerintah jadi salah. Padahal sebetulnya kalau kita jujur enggak juga, ada juga pemerintah yang mengatakan benar gitu, meskipun tidak semua benar. Tapi dalam hal ini kita sajikan saja fakta bahwa COVID-19 ini sudah menyerang korbannya di Amerika sudah ratusan ribu. Di tempat lain, di Cina juga ratusan ribu juga. Di Malaysia baru ratusan. Nah, yang harus digambarkan ke kita itu bukan kita menjadi corong pengipas untuk itu menjadi besar, menjadi atau menjadi bagian dari konspirator, itu tidak. Kita sajikan fakta bahwa ini COVID-19 ini saat ini yang diperlukan adalah penanganan bersama, bukan
perdebatan bersama. Kalau perdebatan bersama nanti akan menambah jumlah korban. Memang tidak mudah untuk menangani itu, tidak mudah karena kompleksnya birokrasi di Indonesia tidak seperti di Malaysia dengan satu lembar kertas dari Perdana Menteri itu selesai. Orang menunggu apa yang dikatakan Perdana Menteri. Nah, padahal itu Perdana Menteri di sini juga tidak semua disukai, oposisi juga tidak suka, tapi di sini patuh gitu. Jadi ketika tanggal 18 sampai tanggal berapa itu? Oke. Ketika mereka itu perpanjangan masa movement control order kedua, itu semua rakyatnya nungguin apa ini kerajaan, apa pemerintah yang akan dikatakan. Ketika diperlakukan perpanjangan movement control order, meskipun mereka sedih, ada yang teriak, tapi mereka patuh gitu. Nah, kita sebagai media itu, kalau saya pribadi ya, apalagi di televisi ya, kita kan nggak bisa bohong. Kalau bukan maksudnya boleh berbohong, tidak boleh, karena harus sebuah fakta. Tapi maksudnya gini, di TV kan semua bergambar. Kan gimana gambarinya kalau itu adalah konspirasi kan susah. Masa digambarin bayangan hitam, nanti malah jadi tayangan hantu belau pocong grohong jadinya. Itu menurut saya, jadi kita harus mendahulukan fakta dulu. Bahwa itu nanti itu ada hal di balik itu yang mesti digali lagi. Kalaupun konspirasi juga faktanya harus disajikan dengan fakta konspirasi betul. Misalnya sumbernya juga harus betul gitu. Itu menurut saya. Tadi ada pertanyaan lagi. Ada lagi dari Adi Fatra Agus Salim ya. Dari Media 1 Aceh News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana legal aspek reporter di lapangan, baik dalam meliput, mencari data, dan operasional di lapangan? Apakah ada hal khusus di Malaysia yang bisa kita implementasikan di sini? Ya, yang pertama, media Anda adalah media yang terakreditasi. Terakreditasi itu apa? Berarti Anda harus di bawah badan hukum. Seperti Anadolu, itu kan ada SIUP-nya. Surat izin SIUP, surat izin apa tuh punya Pis? Untuk pers itu legalnya harus ada dulu. Nah, yang di Malaysia ini kami dilegalisasi oleh Kementerian Penerangan. Kalau di Indonesia Kemkominfo ya. Itu kami mendapatkan identitas diri media dan itu berlaku sama seperti izin kerja saya sampai tanggal berapa. Itu sama persis. Dan mereka online di sini. Yang kedua, ketika itu sudah ada di kita, di Malaysia ketika COVID-19 itu berlaku, itu media menjadi salah satu tugas yang diberikan keleluasaan untuk bergerak. Jadi ada belasan kalau tidak salah saya, itu ada ketika pertama kali diumumkan siapa yang boleh bergerak, siapa yang tidak boleh bergerak, siapa yang boleh buka tokonya, siapa yang boleh, itu semua sudah ada daftarnya. Nah, media masuk dalam saat itu. Sehingga ketika kita bergerak untuk mencari data, meliput ke lapangan segala macam, itu memang tidak ada restriksasi ataupun pembatasan. Nah, menurut saya yang bisa diimplementasikan di tanah air adalah Anda harus legal dulu. Setelah Anda legal adalah akreditasi didapat dan Anda bebas saja bergerak. Atau kebebasan di Indonesia menurut saya lebih baik sih untuk media. Itu menurut saya. Kalau Dewan Persnya gitu ada di Malaysia ya? Ada. Ada ya? Ada Dewan Pers di sini ada Ki. Kalau kita di sini di foreign journalist club di sini untuk yang media asing. Di dalam negerinya juga ada persatuan-persatuan, ada perkumpulan banyak sama. Tapi Dewan Pers, dulu bentar. Sepertinya ada, kalau tidak salah. Nanti saya cek lagi.
Tapi Iya. perkumpul-kumpulan ada, tapi yang paling umum adalah ya Anda harus melegalkan diri dulu. Kalau misalnya contoh paling gampang ginilah, ketika Anda membuat satu media online itu, alamat redaksi, pengurus itu harus tercantum di situ sehingga orang jelas, sehingga Anda tidak disebut gelap gitu. Jadi kalau misalnya media satu Aceh News misalnya, kan orang pengen lihat, oh ini di mana redaksinya. Kalau redaksinya, oke. Sementara itu coba yang lain. Iya, ini lagi dari Mas Arif Arbianto ya. Assalamualaikum, saya ingin mengetahui seperti apa kiprah Jitu saat ini dan bagaimana cara bergabungnya. Ya ini Mas Arjito lagi ada keperluan juga sebenarnya di rumah sakit ya. Nanti sementara saya jawab dulu Mas ya, Mas Arif Arbianto ya. Nanti Mas Arjito bisa menambahkan ya. Ya, ini udah masuk lagi. Oke, ente isi Ya. dulu bentar ya, 10 menit. Oh iya. Bentar jawab. Iya. Ya, Mas Arif ya, kita bahwa sekarang ini ya Jitu sudah berdiri dari tahun 2012 ini. Kebetulan Mas Harjitonya sendiri yang sebagai pendirinya dulu tahun 2012 dan kita ialah aliansi jurnalis ya, yang kita aliansi jurnalis muslim ya, dan kita menerima dari manapun medianya selama dia sepakat, jurnalisnya sepakat dengan visi misi gitu ya, seperti itu. Ya, nah, bagaimana cara bergabungnya ya? Pertama syaratnya ya harus wartawan ya. Kita menetapkan karena kita asosiasi jurnalis, maka kita syarat mutlak utamanya itu ialah seorang wartawan ya. Setelah itu nanti bisa ikut daurah jitu ya. Setelah lolos verifikasi nanti ikut daurah jitu, baru setelah itu diputuskan diterima atau tidak. Jadi itu saja ya secara umum kita, dan itu memang ini juga dalam momen WFA ini kita mencoba bergerak untuk melakukan training pelatihan yang seperti yang kita lakukan ini pada publik ya, untuk meningkatkan standar literasi masyarakat khususnya umat muslim ya, karena kita melihat pada hari ini literasi di tengah umat Islam atau pemahaman atau penguasaan media itu masih sangat kurang sekali ya, dan disinilah peran Jitu ya dalam upaya meningkatkan standar mutu para jurnalis muslim. Dan Jitu sendiri sudah punya kode etik jurnalis ya, seperti yang sudah disampaikan dalam pemaparan Pak Amhaladi sebelumnya. Nah itu kalau Mas Arif ikut kelasnya itu bisa baca di situ, kita kode etik jurnalis muslim. Sementara ini kiprah kita itu banyak ya, kita pernah bikin buku, melakukan liputan ya, mengirim wartawan ke beberapa tempat di tanah air ya, dalam beberapa kasus yang memang lagi ramai dibicarakan publik, termasuk juga kita mengirimkan wartawan ke beberapa daerah konflik ya. Dulu pernah ya, ke Suriah gitu ya, lalu pernah kemana lagi ya, ke Thailand ya, juga perbatasan Myanmar ya, Thailand, untuk meliput pengungsi Rohingya. Jadi sudah cukup banyak sekali beberapa kiprah-kiprah gitu ya. Lalu di mana kami bisa mendapatkan informasi rekrutmen ya, nanti biasanya kalau ada rekrutmen akan kita sampaikan Mas ya, baik di situs di Facebooknya Jitu ya, Jurnalis Islam Bersatu ya, Instagram, atau nanti di sarana informasi media sosial yang lainnya gitu. Jadi itu untuk informasi bagaimana rekrutmen anggota Jitu yang sekarang anggotanya cukup banyak ya. Kita ada 70 lebih mungkin ya anggota Jitu yang tersebar di beberapa daerah, bahkan di beberapa negara ya. Walaupun dia orang Indonesia, karena mungkin ada teman kita yang lagi studi di Pakistan ya, Mas Jito misalkan di Malaysia, ada lagi yang juga di Arab Saudi dan di tempat-tempat yang lain. Jadi nanti kalau memang tertarik kita akan
sampaikan. Ya, terima kasih Haji Ahmadi. Ini harapan yang sangat penting ya. Jadi makin tinggi, makin pintar, makin tercerahkan, makin banyak kita memberi ya. Dan tetap jangan lupa untuk berjuang bagi mereka. Ya, teman-teman silakan. Jika ada yang bertanya lagi, ini sambil kita menunggu Mas Dito ya, mungkin tema-tema yang lainnya seputar jurnalistik atau yang lainnya silakan jika ingin ditanyakan. Ya, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan atau bertanya, sih tanya jawab lagi. Masih ada beberapa menit lagi sebelum kita closing. Ya, saya tadi juga menjawab ini ya pertanyaannya Mas Ajat ya, soal bagaimana jurnalis Muslim menanggapi isu konspirasi pada wabah corona yang sempat santer di kalangan umat Muslim. Ini juga sering saya mendapati ya pertanyaan seperti ini ya. Menurut saya dalam jurnalistik itu apapun isu masalah selama dia belum terbukti ya dia masih menjadi hipotesis ya. Kita tidak bisa menerima begitu saja tanpa kita mendapatkan faktanya ya. Apalagi di era COVID seperti ini ya, isu mengenai konspirasi, ya, hoax ya, ini harus hati-hati ditulis oleh jurnalis kalau memang tidak memiliki datanya. Jangan sampai ini justru nanti menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat mengenai isu yang beredar gitu. Tetapi bolehkah kita mengkaji masalah ini? Ya silakan saja ya. Menurut saya, apalagi jurnalis itu memang dituntut untuk membuktikan suatu hal yang masih samar gitu. Tetapi kalau memang belum ditemukan fakta atau buktinya, kita tidak bisa memaksakan diri ya untuk menyampaikan informasi itu sebagai kebenaran gitu ya. Dulu saya masih ingat sekali ya, lagi rame-rame isu COVID ini dihembuskan konspirasi bahwa ini permainan Amerika ya, US yang sengaja ingin menyerang Cina sebagai seterunya dalam ekonomi global hari ini. Yang menariknya sekarang Amerika Serikat itu justru negara dengan infeksi COVID yang paling tinggi ya sekarang ya, ada sekitar 1,2 juta lebih ya warga Amerika yang terkena infeksi COVID ya. Sedangkan mortality rate-nya itu yang orang-orang yang jumlah kematian itu juga mencapai 200.000 orang lebih. Dan dia sekarang menjadi negara dengan infeksi COVID terbesar di dunia gitu. Nah, jadi kalau memang alasannya ini adalah permainan Amerika untuk menghabisi ekonomi Cina, tampaknya itu masih bisa diperdebatkan ya dengan melihat hal seperti ini gitu. Termasuk juga ada isu misalkan Bill Gates ya sengaja mengeluarkan virus ini gitu dan mengatakan akan menyiapkan vaksinnya. Timbul pertanyaan kemudian loh kok Bill Gates sudah menyiapkan vaksinnya gitu ya. Bill Gates mengatakan ada 12 persiapan 9 sampai 12 bulan menciptakan vaksinnya. Menurut saya kalau memang
itu diciptakan Bill Gates, harusnya vaksin itu sudah ada sekarang gitu. Waktu dalam rentang 12 bulan itu waktu yang sangat lama, dan itu pasti akan kedahulu dengan negara-negara lain ya, seperti ada 90 sekarang ya, kalau tidak salah 90 negara atau 90 lembaga gitu ya, yang sedang menyiapkan vaksin corona, dan itu terus bertarung dengan waktu. Nah, jadi kalau alasannya seperti itu juga masih perlu diperdebatkan. Lalu ada lagi ya isu yang lagi ramai sekarang bahwa Bill Gates sengaja menyebarkan pandemi ini dan akan membuat vaksin lalu ditanam ke microchip ya, seperti itu. Ini sempat ramai setelah ada tulisan Bu Siti Fadila Supari ya, mantan Menteri Kesehatan yang menyinggung masalah itu. Saya sebagai wartawan saat itu tidak langsung mempercayainya ya. Apalagi Ibu Siti Fadila Supari di BC tersebut ya, dalam tanda kutip yang mengatasnamakan Bu Siti Fadila Supari, itu sampai ada link-link beritanya gitu ya, link-link medianya gitu. Pertanyaan saya kan Bu Siti Fadila Supari itu di penjara ya, kenapa bisa bebas seperti itu menulis bahkan dengan menaruh link-link berita ya? Bukankah dalam kapasitas beliau yang sekarang berada meringkuk di penjara itu hal yang sangat sulit dilakukan gitu. Kedua, saya melihat ini seperti bukan style tulisannya Bu Siti Fadila Supari gitu ya. Beliau itu kan akademisi ya, praktik kesehatan, tapi kok gaya bahasanya itu bukan seperti gaya seorang Ibu Siti Fadila Supari yang saya kenal gitu ya. Ternyata benar saja ya, setelah diklarifikasi ya ke pengacara yang bersangkutan, ternyata itu bukan tulisan langsung Ibu Siti Fadila Supari. Memang Ibu Siti Fadila Supari sempat menulis, cuman bukan dengan gaya seperti itu ya. Tulisannya tidak seperti itu, rupanya tulisan beliau itu ditambah-tambah ya, didramatisir ya, hingga kemudian menyebar gitu. Nah, itu yang membedakan pola seorang jurnalis dengan netizen pada umumnya, yang biasa jelas itu lebih sangat hati-hati, tidak menyebar sebuah berita sebelum memastikan isi atau validasi sebuah tulisan. Menanam chip di vaksin itu sangat di luar akal ya, itu akan sangat sulit ya, apalagi dari chip itu dia akan memantau seluruh pergerakan manusia. Menurut saya di tengah perkembangan teknologi yang pesat seperti ini, rasa-rasanya belum ada orang yang punya kecanggihan bisa menciptakan hal seperti itu ya. Nah itu yang kita perlu sangat jangan mudah percayalah menurut saya kepada hal-hal yang memang belum diperdebatkan ya. Ya itu benar tadi kata Mas Dito gitu ya. Kalau memang itu sudah ditemukan faktanya, itu baru bisa kita tulis. Cuman kalau belum sulit ya, apalagi di TV ya. Bagaimana kita menuliskannya? Kita butuh gambar ya, butuh visual dan lain sebagainya. Ki, balik nih Ki. Ya. Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaan terakhir nih. Oh, udah terakhir. Ya tadi saya bantu jawab. Oh itu Jitu udah Mbak Jitu udah. Iya, sudah saya jawab. Ini yang terakhir tuh. Bagaimana pendapat Bapak jika berita dikemas menjadi tulisan fiksi karena membaca anak milenial yang tidak suka membaca berita, atau adakah cara terbaik untuk menyampaikan info berita untuk anak-anak milenial? Bisa video kreatif, apakah itu efektif? Nah ini Mas Tito selaku kameramen ya. Ya ini bisa menjawab gitu ya, video kreatif kemudian berita menjadi tulisan fiksi ya. Nah ini silakan Mas Tito, mungkin ada jawaban. Ya kalau untuk bukan dijadikan fiksi, bukan dijadikan novel. Kalau dijadikan fiksi kan jadi jadi nyata. Kalau dijadikan novel boleh. Iya, kalau dijadikan mengemasnya kan bisa saja. Yang penting tidak keluar dari fakta dan apa yang terjadi, tidak melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan. Itu boleh saja kayak dikemas menjadi kartun gitu, boleh. Sah-sah saja. Dijadikan seperti Upin Ipin atau Nusarara boleh-boleh saja.
Yang penting itu kan pesan itu sampai, dan pesan itu adalah pesan yang faktual, tidak bohong, dan juga ada edukasinya. Itu yang paling penting, ada edukasinya. Seperti ini kan ke depan ini akan berubah menjadi pola baru kehidupan kita. Contoh, social distancing akan berlaku. Dulu jumpa pers bisa satu ruangan, kameramennya atau wartawannya 100, nanti tidak bisa lagi, mungkin jadi 50. Nah itu harus disiapkan dari sekarang, kan nggak mungkin 100 pelan di situ. Kalau satu tengah di situ ada satu, menjadi orang positif semua nanti. Itu menjadi harus mulai sekarang, harus disiapkan itu. Kita nggak bisa nunggu lagi. Dan juga ini adalah kesempatan untuk kemandirian kita. Artinya gini, kemandirian. Kita harus bangun semangat positif kepada rakyat kita, kepada saudara-saudara kita, bahwa ini adalah saat untuk mandiri di lingkungan terkecil kita. Misalnya di Karang Taruna atau di RT atau di RW, apa yang bisa diproduksi di situ mandiri secara kolektif. Kemudian nanti kalau itu berlimpah tinggal dijual. Nah ini sebetulnya ini kesempatan untuk kita swasembada dalam hal apapun. Nah terutama dalam media ya gitu ya. Ini mungkin harus saatnya bisa sharing. Tapi kalau kita kan terbiasa sharing, memang yang nggak datang tolong dong dibagi segala macam gitu. Nah, itu mungkin juga ini harus ada solusi yang konkret, karena memang tidak mungkin zamannya lagi 300 wartawan meliput satu kegiatan seperti zaman dulu. Mungkin pasti ini sekarang aja udah duduknya di 1 meter, kameramen juga tidak boleh bersinggungan, bersentuhan segala macam. Jadi tadi boleh saja, asal yang penting tidak keluar dari sebagai ruh orang Islam kita. Kan Rasulullah pernah bilang, Rasulullah SAW itu pernah bilang bahwa muslim maksiat itu ada, ada, dan memang ada kenyataannya. Tapi muslim yang berbohong itu bukan muslim, katanya begitu. Jadi itu menjadi kunci kita. Jangan sekali-sekali mengatakan tidak sesuai fakta. Berarti itu Anda akan berbohong, dan itu konsekuensinya sangat berat. Itu menurut saya, Bis. Maaf tadi itu, jadi ada yang besuk, jadi nggak mesti ditinggal. Ada guru associated professor di UAE. Baik, ya Mas Harjito ya, ini kita sudah sampai pukul 5:30 ya, 17.30 waktu Indonesia. Mungkin di KL 18.30 ya, waktu Kuala Lumpur. 18.30 benar. Ya, mungkin kita closing aja Mas Sarjito nih. Mungkin kita juga persiapan untuk berbuka nanti. Terakhir pesannya poinnya apa yang ingin disampaikan kepada para peserta pelatihan jurnalis ini soal peliputan. Jazakallah, terima kasih banyak. Yang pertama saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berada di tadi mengikuti acara ini. Pesan saya hanya satu, jadilah menjadi wartawan atau menjadi ulama yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Ini makin baik, makin bisa bermanfaat. Dimanapun Anda bertugas. Itu mungkin pesan saya. Ya, baik, ya, terima kasih. Ya, semoga kita nih bisa menggunakan lagi ya dengan tema-tema jurnalistik. Demikian saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Ini banyak mungkin ada beberapa problem, tapi ini sudah direkam ya, nanti mungkin bisa di-share rekamannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Mas Harjito ya, ini lagi di rumah sakit, kita doakan juga keluarga Mas Harjito ini bisa sehat, sembuh ya. Ini anaknya kebetulan lagi di rumah sakit ya Mas Harjito ya. Ya, ini mumpung di bulan puasa. Demikian dari saya, terima kasih teman-teman ya kepada semuanya dan kepada RPI, Jitu dan CIGS yang sudah menyelenggarakan acara ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
penutup. Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.